Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama melakukan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya ibu absen dulu ya. Sama Ardian Artanto hadir. Ari Asidiki hadir. Diano Hermansyah. Iya. Asarum. Nafisa Silvianova. Oke, semuanya hadir ya. Nah, minggu kemarin kita telah mempelajari tentang kodok dan kodar. Ada yang tahu kodok dan kodar? Kodok. Kodok adalah suatu ketentuan dari Allah atas makhluk yang setiap zaman azali dan tidak bisa diubah dengan apapun. Jadi kodok itu sesuatu ketentuan dari Allah yang tidak dapat diubah. Kemudian kodar, ya gimana Pak? Kodar adalah ukuran atau batasan dari ketetapan Allah atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia, sesuai dengan usaha dan daya upaya kita dalam berusaha. Nah, kodar yaitu ukuran atau batasan dari ketetapan Allah atas segala keputusan di saat kita telah berada di alam dunia, sesuai dengan usaha dan daya upaya. Oke, nah minggu ini kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji. Ada yang tahu akhlak terpuji apa? Nah, akhlak itu merupakan sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku, sehingga kita mengenal akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu sikap yang baik, sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari kita yang baik atau mahmudah. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membacakan dalil tentang sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan contoh sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan dapat memperoleh hikmah dari sifat pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Yaitu pemaaf. Nah, pemaaf itu merupakan orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Nah, sikap pemaaf adalah sikap yang suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci atau keinginan untuk membalasnya. Jadi sifat pemaaf itu bukan sifat pendendam. Nah, hal ini dijelaskan dalam dalil yang terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang akan dibacakan oleh Diki. Yudillah afwa wa murbil ufi wa id anil jahilin. Artinya jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, jadi Allah menyuruh kita sebagai seorang yang pemaaf dan mengerjakan hal-hal yang baik dan meninggalkan orang-orang yang mengerjakan hal-hal yang tidak baik. Contohnya misalnya Bian ini nggak sengaja menabrak Diki di jalan pakai sepeda misalnya. Bian lagi pakai sepeda terus tiba-tiba nabrak Diki, tapi nggak sengaja. Terus Bian minta maaf. Nah, kemudian Diki gimana sikapnya? Sikapnya itu memberi maaf kepada Bian, dengan tulus, tidak ada rasa dendam atau benci ya. Nah, jadi sikap memberi maaf ini jauh lebih mulia dibandingkan dari sikap meminta maaf, karena biasanya dalam kehidupan sehari-hari memberi maaf didasari adanya kesalahan yang diperbuat orang lain terhadapnya, kemudian dia rela memaafkan kesalahan orang lain tersebut.
Oke, hikmah dari seorang yang pemaaf. Yang pertama, seorang pemaaf ini akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Karena orang yang dimaafkan ini merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukannya. Nah, kemudian yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi dengan orang lain. Karena kalau orang yang tidak pemaaf ini biasanya membenci orang yang melakukan kesalahan terhadap dirinya. Nah, kemudian yang terakhir, hikmah yang terakhir itu sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Nah, artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam arti yang sebenarnya. Oke, yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab itu apa? Kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku dan perbuatannya. Nah, misalnya sebagai seorang siswa, kewajiban kita adalah belajar. Nah, dengan belajar, kita itu telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Jadi, makna dari tanggung jawab ini sering dikaitkan dengan kewajiban. Maka sesuatu kewajiban itu adalah tanggung jawab. Nah, contoh yang lain yaitu misalnya meminjam barang. Misalnya Asa meminjam pulpennya Nafa. Nah, tanggung jawabnya Asa yaitu mengembalikan pulpennya Nafa. Nah, dalil dari tanggung jawab ini terdapat dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38. Ayo, siapa yang baca? Oh, Abian membaca. Kullu nafsin bima kasabat rohinah. Artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Nah, jadi setiap orang itu wajib bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Oke, nah hikmah dari tanggung jawab yaitu yang pertama dapat dipercaya orang lain. Nah, semakin kita bertanggung jawab seseorang, maka semakin banyak manusia yang akan percaya terhadap diri kita. Nah, sebaliknya jika manusia itu tidak tanggung jawab, nah, orang tidak akan percaya lagi terhadapnya. Kemudian hikmah yang kedua yaitu menjadi manusia yang berguna. Nah, dengan bertanggung jawab, banyak manusia percaya kepada dirinya dan semakin banyak pula orang yang percaya, maka semakin bermanfaat dirinya untuk orang lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adil. Nah, adil berarti seimbang. Atau tidak memihak dan memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya tanpa ada pengurangan. Nah, adil ini adalah meletakkan segala urusan pada tempatnya yang sebenarnya tanpa ada aniaya. Nah, orang yang bersikap adil ini selalu bersikap tidak memihak pada siapapun kecuali kepada kebenaran. Bahkan dia itu tidak memihak karena pertemanan, keluarga, saudara, atau persamaan suku, bangsa maupun yang lainnya. Nah, jadi adil ini memihak kepada kebenaran. Nah, adil itu tidak berarti sama. Contohnya, misalnya nih, Nafa punya adiknya itu TK, Nafa ini kan SD kan. Nah, uang jajan Nafa sama adiknya nggak mungkin sama karena kebutuhannya itu berbeda. Nah, dalilnya ini terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8. Nah, coba asal dibacakan. Ayyuhalladzina amanu
qawwamina lillahi syuhada'a bil wala yajmannakum wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kami sebagai penegak keadilan, karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Itu tidak ada sama dan berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan lurus. Kemudian hikmah dari adil yang pertama yaitu mendatangkan ridho Allah. Kemudian yang kedua memperoleh keberkahan di hidupnya. Kemudian yang ketiga mendapatkan kebahagiaan batin. Keempat disenangi banyak orang. Kemudian mendapatkan kesejahteraan hidup, dan yang terakhir terwujudnya masyarakat yang tentram, aman, dan damai. Nah, kemudian yang keempat yaitu sikap bijaksana. Bijaksana, ada yang tahu bijaksana apa? Bijaksana ini artinya selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Nah, bisa juga berarti cermat dan teliti serta berhati-hati. Nah, sikap bijaksana ini merupakan sikap yang tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa serta persoalan yang ada sehingga memancarkan keadilan, ketawaduan, dan kebeningan hati serta menyelesaikan masalahnya berdasarkan kebenaran dan tidak mengikuti hawa nafsu. Nah, secara umum untuk menjadi seorang yang bijaksana adalah dengan cara menjauhi akhlak yang buruk. Namun ada beberapa cara untuk menjadi orang yang bijaksana. Pertama, tidak emosional atau mudah marah. Kemudian yang kedua, tidak egois, yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa kasih sayang terhadap orang lain atau terhadap sesamanya. Kemudian yang keempat, selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bijaksana ini terdapat dalam dalil Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 125. Coba nafal dibaca. Hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dolla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dan jalan dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Nah, kemudian hikmah yang terdapat dalam jika kita menerapkan sikap bijaksana ini ya, yang pertama yaitu terlaksananya sesuai aturan, karena orang yang bijaksana selalu berbuat sesuai aturan sehingga terwujud keselarasan hidup bagi masyarakat. Nah, kemudian yang kedua mewujudkan sikap disiplin. Kemudian yang ketiga dapat menegakkan sesuatu yang benar, karena perilaku bijaksana akan menimbulkan kebaikan dan kebaikan akan menghasilkan kebenaran. Nah, kemudian yang keempat itu dapat melaksanakan kewajiban.
Nah, karena orang yang bijaksana ini selalu mengutamakan kewajibannya daripada haknya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mewujudkan sikap adil, karena orang yang bijaksana secara otomatis dia itu adil. Sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita Ibu ada tugas kelompok. Jadi yang sebelah sini sebelah sini kelompok 1, terus yang di sini kelompok 2 ya. Yang buatlah kelompok kecil, buat kelompok kecil ya. Kelompok kecil, terus diskusikan tentang sikap pemaaf, kemudian tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Nah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya dan berdiskusi ya. Sudah selesai ya semuanya? Ya. Bersama kelompok 1 dulu, pemaaf dan tanggung jawab. Maju. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Ya. Kemudian yang ketiga adil, siapa? Oke, kemudian bijaksana. Ya, nah, jika pemaaf dia dari Dian tadi ya. Pertama, memaafkan teman yang mengejek kita. Jadi orang yang
misalnya teman yang mengejek kita, kita harus memaafkan. Tidak boleh mengejek balik karena akan menimbulkan permusuhan. Kemudian itu kedua nih, ada yang kedua, memaafkan teman yang tidak sengaja menumpahkan minuman di seragam kita. Nah, kalau teman yang nggak sengaja ataupun sengaja menumpahkan minuman ke seragam kita, kita tidak boleh membalasnya karena itu juga akan menimbulkan permusuhan. Nah, kemudian yang tanggung jawab yaitu mengembalikan pulpen yang saya pinjam. Nah, kalau meminjam itu kita harus mengembalikan kepada yang kita pinjam. Kemudian saya mengerjakan PR dan belajar di rumah. Nah, itu merupakan tanggung jawab seorang siswa dan itu merupakan juga kewajibannya. Kemudian adil. Nah, adil yang pertama itu berteman dengan semua siswa. Jadi tidak boleh pilih-pilih dari suku misalnya atau dari agamanya, harus semuanya ditemani. Kemudian yang itu kedua, ketua kelas membentuk kelompok dengan anggota yang seimbang. Nah, nggak boleh nih yang pintar dijadikan satu, terus yang biasa aja dijadikan satu. Nanti dalam berdiskusi itu kegiatannya tidak seimbang. Kemudian yang bijaksana itu melerai jika teman berkelahi. Nah, kalau ada orang yang berkelahi jangan disorak-sorai, jangan ayo, tapi harus dilerai. Dari sini ada yang ditanyakan? Ya, ada ya. Nah, jadi sebagai orang beriman dan memiliki etika, moral dan akhlak, kita harus mampu menjadi seorang yang pemaaf kepada sesama. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah. Kemudian selain sebagai pemaaf, kita juga harus memiliki sikap tanggung jawab. Nah, sikap tanggung jawab merupakan kesadaran untuk melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja dan menanggung akibatnya. Kemudian sikap yang ketiga yaitu adil. Adil itu menempatkan semua urusan pada tempat yang seharusnya. Nah, orang adil adalah orang yang berbuat sesuai aturan hukum, baik hukum agama atau hukum negara maupun hukum sosial yang berlaku di suatu tempat. Nah, dengan demikian orang yang adil itu selalu bersikap tidak memihak terhadap siapapun kecuali kepada kebenaran. Nah, yang terakhir itu cara menjadi bijaksana. Jadi pribadi yang bijaksana itu kita tidak emosional atau mudah marah, tidak egois, kemudian memiliki kasih sayang terhadap sesama dan selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau itu Ibu akan memberi pertanyaan. Oke. Kesadaran untuk melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak disengaja dan menanggung akibatnya. Ada yang tahu itu pengertian dari sikap apa? Oke, Asa. Tanggung jawab. Oke, betul ya. Nah, jadi sikap tanggung jawab itu kesadaran untuk melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja dan menanggung akibatnya. Kemudian pertanyaan kedua, menempatkan semua urusan pada tempat yang seharusnya. Ada yang jawab? Itu pengertian dari sikap apa? Sikap apa? Adil. Oke, yang terakhir, cara menjadi pribadi yang bijaksana. Ayo, ada yang jawab? Tidak emosional atau mudah marah. Oke, ada lagi? Tidak egois yang mengerti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Ya. Memiliki kasih sayang terhadap sesama. Ya. Selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, nah jadi itu ya cara menjadi pribadi yang bijaksana. Oke, ada yang ditanyakan? Ada ya. Oke, sampai di sini dulu. Nah, tugas untuk kalian ada di halaman 56. Itu untuk PR ya. Minggu depan dikumpulkan ya. Yang boleh lambat. Nah, semua ya. Nah, oke. Itu ya PR-nya ya.
Ya, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.